Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Inspirasi Remaja. Kali ini bersama aku Talita Nashwaryanti yang akan menemani kalian di episode kali ini. Nah, sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang sangat-sangat istimewa nih dari kakak alumni SMA Persatuan yang keterima di jalur SNBT. Mana kak kuliahnya? UNESA. Wow, sangat bagus sekali ya teman-teman. Nah kak bisa perkenalan tips-tips dulu nih kakaknya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hufana Nurmalidina. Saya angkatan alumni SMA Persatuan tahun 2025. Sekarang saya di UNESA masih semester 1. Nah kak boleh nggak ceritain kakak kok bisa sih keterima di UNESA pakai jalur SNBT ini dan persiapannya itu berapa bulan untuk tesnya? Jujur persiapan buat SNBT itu agak lama ya karena melewati SNBP dulu, terus setelah SNBP itu kan saya nggak keterima, jadi saya harus usaha seperti belajar tryout online, terus bimbel PTN. Nah, bimbel PTN-nya itu saya bimbel di SMA Persatuan karena dulu ada double track yang namanya itu bimbel PTN. Waktu itu pulang sekolah, jadi sampai sore, tapi seminggu itu cuma 2 atau 3 kali gitu. Jadi persiapannya yang sangat matang kak ya untuk masuk ke UNESA ini. Kakak itu nggak sih excited gak kalau kakak tuh keterima, kayak aku loh gak bayangin aku tuh keterima di sini gitu, pernah gitu nggak kak? Pernah, karena emang ini universitas yang aku mau dari dulu, dari SMP aku maunya itu di UNESA, dan akhirnya alhamdulillahnya keterima di jalur SNBT. Ya, nah terus apa aja nih kak yang dipelajari di, kakak ini kan ambil jurusan PG PAUD ya? Iya. Nah apa aja nih kira-kira yang dipelajari di PG PAUD UNESA? Kalau dari namanya kan pendidikan anak usia dini ya, jadi di situ saya diajari tentang bagaimana cara membuat permainan yang edukatif, terus melatih motorik anak, terus mempelajari bagaimana tumbuh kembang anak, lalu apa ya? Ya Allah ngeblank. Gak apa kak. Apa ya, intinya gitu deh. Ya seputar anak-anak ya, yang usia dini gitu. Terus apa sih kak yang buat kakak itu ambil jurusan di PG PAUD ini? Kan masih banyak jurusan-jurusan yang mungkin itu wow gitu dari PG PAUD. Kenapa kok ambil jurusan PG PAUD? Sebenarnya saya ambil PG PAUD ini bukan karena kemauan saya ya. Sebenarnya saya maunya itu di kayak jurusan yang IPA. Saya maunya itu ambil biologi. Ya. Tapi karena dari orang tua maunya saya masuk pendidikan antara SD atau PAUD, jadi saya harus milih dua itu. Dan Jadi akhirnya kakak di SNBT pilihan saya itu kan harusnya 4, tapi saya ambil 2. PGSD sama PG PAUD itu di UNESA juga semua. Nah, akhirnya yang keterima PAUD. Nah, menurut kakak apa perbedaan PG PAUD dengan jurusan pendidikan lainnya? Dilihat dari namanya kelihatan ya kan, kalau PG PAUD itu tentang anak usia dini. Nah, sedangkan kan setiap pendidikan, jurusan pendidikan itu kan memiliki apa ya, kayak sih fokus masing-masing gitu. Contohnya kayak PGSD. Nah, kalau PGSD kan fokusnya pada pendidikan anak sekolah dasar. Kalau PG PAUD kan anak usia dini yang dari PAUD ke TK gitu. Nah, tips memilih jurusannya kuliah yang agar tidak tips memilih jurusan agar tidak salah pilih kak. Apa nih kira-kira? Nah, yang pertama itu yang pastinya kenali diri sendiri dulu. Mengenali diri. Ya, tanya ke diri sendiri, minatku apa, bakatku apa, maunya apa. Iya, maunya apa gitu. Jadi intinya sesuai minat sendiri aja, jangan sampai FOMO. Ikut-ikutan temen ya, itu sangat Gen Z banget kak. Kali ini tuh bener-bener. Nah, ini pengalaman paling berkesan selama kuliah di PG PAUD kak, apa nih kira-kira?
apa ya, yang paling berkesan itu waktu disuruh membuat permainan edukatif. Nah, di situ saya tuh jadi mikir banget, apa ya, apa permainan yang harusnya bisa mengedukasi anak dari segala macam cara, dari bentuk, warna, atau tulisan. Nah, itu. Jadi di situ saya jadi tahu, terus oh ternyata permainan yang bagus untuk anak itu gini. Yang awalnya saya nggak tahu kan jadi tahu banget gitu. Nah, ini nih Kak yang terakhir nih, kalimat motivasi versi Kakak untuk generasi muda yang ingin terjun ke dunia pendidikan. Apakah kira-kira? Apa ya? Boleh ulang? Ya, kalimat motivasi versinya Kakak sendiri nih untuk generasi muda atau kelas 12 nih yang mungkin berkeinginan untuk terjun ke dunia pendidikan. Apa kira-kira motivasi Kakak? Motivasi dari saya, kalian belajar yang sungguh-sungguh karena jurusan pendidikan itu sangat banyak diminati. Jadi hoki-hokian aja, kalau misal keterima atau enggaknya itu kayak ya susah gitu. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah untuk mencoba hal-hal yang menurut kalian penting untuk masuk di jurusan itu. Ya, terima kasih banget Kak Fubana atas cerita dan inspirasinya. Nah, semoga podcast ini bisa membuka wawasan dan memotivasi kita semua agar sampai pada apa yang kita inginkan. Nah, teman-teman semuanya terus tonton podcast kita di episode berikutnya. Bye-bye semuanya.